perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh Bijak dan iya. bijak. Perempuan orang ya 5 gadis yang bijak, mereka bersiap, maksudnya jangan sampai nanti pelita itu padam dan minyak habis. Dong standby, Jadi harus dong punya standby itu. terus daripada yang 5 yang lain yang hanya tidur Sudahlah, bisa aman lah. Menyepelekan dan ini juga malam, tak mungkin toh. Iya. Tapi Tom tahu entah malam atau siang, Iya. Tuhan datang di waktu yang ya yang kita tidak pikir Tuhan akan datang di waktu itu. Tuhan tidak ingin berjumpa sama kita hanya seminggu sekali di gereja selama 2 jam. Wow, oke. Terus sisanya kita talamburan, kita bikin apa yang kita mau, tidak. Tuhan mau kita ketemu di saat kita lagi bahkan melakukan kegiatan yang sangat membosankan, mungkin dalam kita punya pekerjaan, dalam pekerjaan atau dalam kegiatan yang mungkin tidak dilihat orang, tidak diperhatikan oleh orang lain. Kaike? Ya. Kaike, sabar dah bawa sesuatu nih Kaike. Ih, jatuh kan? Oh, barang apa ini? Ini adalah Tanah, debu pasir. pasir. Oh, Tanah. pasir. Iya, debu pasir ini kalau secara matematis ya, saya hitung. Kakak bawa ini untuk apa? Sabar, makanya dengar dulu. Oh, iya, kalau saya hitung secara matematis, kalau kita hitung, ini dalam saya punya satu kepal ini ada sekitar 500 juta sampai 1 miliar partikel debu atau partikel pasir tanah ini. Kalau kita ngambil sedikit ini, ya ini mungkin kalau kita mau ibaratkan satu partikel ini sebagai satu manusia, satu orang manusia yang sebegini kecil ini nih, ini mungkin satu kota atau satu negara mungkin. Begitu kecil. Sangat kecil. Jadi kadang-kadang kita mungkin berpikir, saya punya arti apa ya dalam hidup ini? Saya hanya satu sekecil itu di tengah-tengah 7 miliar orang manusia yang ada di seluruh dunia ini. Kira-kira saya punya arti apa ya dalam hidup ini? Nah, pertanyaan itu yang akan kita bahas di kita punya podcast hari ini. Kalau kita merasa kita ini orang kecil begitu, orang yang mungkin tidak punya dampak begitu. Tidak punya dampak, atau kita nih kalau orang di Sunda Jawa Barat sana bilang aku mah apa tuh gitu. Di sini mungkin kita orang siapa? Kalau di sini mungkin bilang orang yang tidak dianggap. Orang yang tidak dianggap, tidak penting, tapi ternyata Tuhan mau anggap itu semua, Tuhan anggap kita semua itu penting. Dan berharga. Jadi jumpa lagi di Kitong Punya Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Masih bersama dengan saya Jerry Fakdawer dan saya Uniken Diken. Hari ini kita akan bahas bukan tentang pasir, tapi tentang betapa semua manusia itu berharga di mata Allah. Jadi tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri, satu lebih besar begini, satu lebih kecil begini, tidak. Kita semua berharga di mata Allah. Mari kita diskusi. Kakak Ike, kita punya pembahasan hari ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Itu nanti menceritakan tentang kita akan lihat dua figur atau dua pihak yang dia sangat kontras kali Kakak. Di bagian pertama dari Lukas pasal 2 itu kita melihat ada seseorang yang namanya Kaisar Agustus. Bukan namanya akhirnya diambil jadi bulan Agustus ya. Kaisar Agustus ini dia memerintah dari dia punya kekaisaran Romawi ini. Dia punya pemerintahan itu sangat besar Kakak Ike. Sebesar apa itu? Eropa, Asia, sampai Afrika bagian utara tuh diperintah sama dia sebagai seorang kaisar. Jadi kekaisaran ini sangat luas dan dia perintahkan untuk seluruh dunia yang ada di bawah pemerintahannya dia untuk disensus. Sensus itu apa? Macam pendataan penduduk begitu, supaya dia data orang-orang mana saja yang bisa dia rekrut untuk jadi tentara, untuk ekspansi atau untuk serang ke lebih banyak negara lagi begitu toh. Nah, di sini kita melihat itu tokoh pihak yang pertama. Pihak yang kedua ini ada gembala-gembala. Di Lukas pasal 2 ayat 8 ini kita diperkenalkan dengan sekelompok gembala. Orang-orang yang menjaga kawanan domba. Orang-orang yang menjaga kawanan domba. Nah, mungkin kita pernah tanya di diri kita sendiri seperti tadi ilustrasi di awal ya, yang ada pasir itu. Saya ini siapa sih dan saya punya dampak apa sih untuk 7 miliar orang dunia yang ada di hidup di dunia ini begitu. Kalau mungkin kita sebesar orang yang seperti Kaisar Agustus, mungkin besar sampai bisa memerintahkan dan semua orang ikut. Nah, itu mungkin itu orang yang diakui sebagai orang yang punya pengaruh. Dia punya dampak besar. Lah terus kalau kita ini apa? Bagaimana? Orang-orang kecil ini. Nah, kita mau lihat di sini ada dua hal Kak Ike dan juga teman-teman di rumah. Orang kecil
ada mendapat kunjungan yang luar biasa dan orang kecil ini tidak bisa diam. Gitu ya. Jadi kita mau belajar dua hal ini. Kenapa? Nah, ya, bikin penasaran sekali. Nah, orang-orang kecil ini dapat kunjungan luar biasa. Dorang ini, gembala-gembala ini waktu dorang di ayat 8 itu, dorang ayat 8 atau 9? 8 dan 9 ayat 8 itu, dan 9. mereka ketemu dengan malaikat, itu mereka ketakutan setengah mati. Kenapa mereka ketakutan? Karena biasanya dalam adat atau dalam tradisi Yahudi, kalau orang lihat malaikat itu berarti tanda bahwa dong semua meninggal. Tanda bahwa dong akan dibawa ke alam baka begitu ya. Ini sama kayak yang biasa tuh nonton film baru bilang malaikat maut. Pencabut nyawa kayak ini. Pencabut nyawa kamu. Begitu. Jadi dong memang rasa takut sekali. Nah, cuma ada sinar terang kemuliaan Tuhan yang melingkupi dorang. Kemudian malaikat juga bilang, "Kamu jangan takut karena ada kabar sukacita, ada kabar berita yang bagus. Ada berita bagus. Ini bukan berita yang buruk, bukan berita yang tidak baik, tapi ini berita yang sangat baik dan ini untuk semua orang." Untuk semua orang. Jadi pesan Natal itu Kaike bukan terbatas hanya untuk orang Kristen. Ini pesan untuk semua orang. Malaikat di sini bilang ini pesan kabar gembira untuk semua orang. Kira-kira kenapa, Kakak? Karena ini adalah kesukaan yang besar untuk semua orang. Karena ini memang Yesus Kristus itu, Tuhan Yesus itu datang untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Oke. Kemudian karena dorang ini di ayat 10 sampai 12, mereka ini sudah nantikan yang namanya Mesias. Mesias sudah ini siapa? Sejak lama ya? Sudah sangat lama sekali. Sampai bahkan di Lukas 2 ayat 25 sampai 32 itu nanti kita ketemu seorang tokoh Simeon itu. Yang namanya Simeon, yang dia sudah sangat tua sekali, dia selalu beribadah dan berdoa di bait Allah dan Tuhan bilang sama dia bahwa sebelum kau meninggal kau akan lihat Mesias itu datang. Gitu. Jadi kedatangan Yesus ini sudah sangat dinantikan, sudah lama sekali dinantikan. Nah, kemudian di ayat 13 kita lihat ada kemuliaan Tuhan di surga dan di bumi. Jadi ini di dua tempat dalam waktu yang bersamaan begitu. Ada paduan suara malaikat. Nah, kebudayaan Yahudi itu uniknya teman-teman dan Kak Ike, itu mirip dengan kita punya kebudayaan di Papua sini. Ada apa-apa sedikit pasti ada bernyanyi. Betul. Ada orang melahirkan, itu pasti anaknya dirayakan. Orang menikah pasti. Atau mungkin bapak-bapak dengan wisuda mungkin. Iya, wisuda pasti. CD pasti. Apalagi pasti ada nyanyi di situ, pasti bikin acara. Pergi jauh tinggal di mana lama sekali terpulang, terus pulang pasti dirayakan juga. Pas pulang ternyata ada anak yang belum pernah datang, masuk randak langsung. Itu sambut pakai piring, injak piring. Jadi itu pasti ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Nah, mereka yang di Yahudi ini, mereka orang-orang Yahudi ini juga punya kebiasaan atau kebudayaan yang lumayan mirip dengan orang-orang di Papua. Dan karena Yusuf dan Maria ini mereka datang dari Nazaret, mereka mungkin ada keluarga juga, mungkin tidak ada keluarga juga di Bethlehem, atau ada keluarga tapi dong punya kasus ini sudah terlanjur viral duluan di Bethlehem, mungkin keluarga tidak mau terima dorang, kita tidak tahu. Tapi tidak ada yang rayakan kelahiran Yesus. Manusia-manusia ini tidak ada yang rayakan kelahiran Yesus sampai malaikat harus turun sendiri. Malaikat-malaikat satu pasukan malaikat yang besar turun dan bernyanyi merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan malaikat bilang Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Wow, luar biasa. Nah, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi damai sejahteranya itu Kak Ike ada syaratnya. Apa itu? Jadi syaratnya itu damai sejahtera di antara orang-orang atau manusia yang berkenan kepadanya. Berkenan ini kalau dalam bahasa aslinya, Kak Ike dan teman-teman, berkenan artinya menyenangkan hati Tuhan gitu. Berarti ini orang-orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan selalu. Betul. Mereka yang kakinya itu, kaki manusia memang dua, tapi tidak satu jejak di Tuhan, satu di dosa, satu di adat istiadat, satu di tradisi, tidak. Dua-dua di Tuhan gitu, all in gitu ibaratnya. Oke, itu yang pertama. Orang-orang kecil ini dorang dapat kunjungan yang sangat luar biasa sekali untuk dongku kehidupan. Yang kedua, orang-orang kecil ini tidak bisa diam. Kayak ini maksudnya bagaimana? Dong, tidak bisa diam. Jadi pastinya harus pergi ke stau. Dong harus pergi ke stau. Jadi waktu setelah dong dapat kunjungan malaikat itu Kaike, dong tidak langsung baik bapak-bapak kita adakan rapat dulu. Kita akan bentuk kepanitiaan. Kita akan bagian ini. Nanti ada bikin kantor di sini. Kita akan bangun gedung untuk berkantor di sini. Lalu akan ada rapat untuk dong langsung lari saat itu juga dong langsung pergi ke stau atau pergi lihat di Bethlehem ini seperti apa yang malaikat dong sampaikan kepada dorang. Nah, kegerakan atau kebangunan rohani itu tidak akan berlaku atau tidak akan terjadi kalau tidak ada kegerakan.
Nah, kalau kita melihat sebenarnya orang-orang seperti apa sih yang bisa membawa kegerakan? Pejabat mungkin bisa sebenarnya, mungkin bisa. Tentara bisa. Mungkin bisa dan harusnya bisa. Ya. Pebisnis Bisa. harus bisa. Artis atau influencer Bisa. harusnya bisa. Tapi di sini yang dipilih itu gembala. Kaike gembala pada saat itu, gembala mereka tidak mempunyai status sosial yang diakui. Dalam pengadilan, kesaksian gembala itu tidak sah dan tidak dianggap. Lalu gembala ini tidak boleh atau tidak diizinkan masuk ke dalam bait Allah karena dong dianggap sangat hina, dong juga jarang mandi. Berarti orang-orang seperti gembala ini orang-orang yang punya level sosial di masyarakat itu kalangan rendah yang terpenting, dianggap seperti begitu. Kalau kita punya teman-teman di India itu ada kasta gitu tuh, sistem kasta. Kasta gembala tuh cukup rendah begitu, paling rendah. Mereka tuh orang-orang yang terpinggirkan bahkan dianggap sampah masyarakat begitu. Nah, tidak layak begitu ya? Tidak layak. Imam-imam atau orang-orang di bait Allah ini mereka suka tolak dorang. Mereka tidak boleh masuk sampai ke bait Allah. Nah, dorang yang di Bethlehem ini, dorang yang di gembala-gembala yang menjaga di dekat Bethlehem ini, mereka itu adalah penyuplai atau gembala-gembala yang mensuplai domba-domba. Domba untuk dipakai untuk persembahan di bait Allah. Yes, domba-domba yang dipakai untuk persembahan di bait Allah. Jadi dorang sudah mengerti konsep mereka tentang ini domba ini tidak boleh bercacat celah, tidak boleh harus sehat, harus baik-baik gitu. Jadi mereka sudah mengerti konsep tentang keselamatan, penebusan dosa. Mereka sudah bahkan mungkin orang yang nanti dikirim untuk jadi penyelamat dong juga sudah tahu nanti akan seperti apa. Nah, betul. Jadi mereka sudah satu kali mereka dengar dari malaikat tentang ada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yakni Kristus di kota Daud. Ini Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi dorang sudah langsung connect gitu dengan konsep ini. Dong punya konsep berpikir dong sudah langsung bisa mengerti bahwa ini sudah yang dong udah tunggu-tunggu ini. Jadi domba-domba ini sementara saja untuk bisa menolong mereka atau mungkin bahkan bukan menolong juga kayak menunda penghakiman atau menunda penghukuman. Jadi karena ini sifatnya hanya menunda, mereka masih menunggu satu anak domba terakhir yang dipersembahkan sekali untuk selamanya. Dan waktu satu kali ini pengumuman datang, dong bisa langsung connect. Ini sudah, gitu. Jadi mereka langsung jadi penginjil-penginjil pertama kayak justru. Satu title atau satu gelar yang kalau zaman sekarang mungkin bahkan zaman sekarang itu tidak akan diterima kayaknya. Betul, karena mungkin tidak memenuhi standar. Syarat, betul. Tidak memenuhi syarat untuk menjadi penginjil. Mereka jadi orang-orang karena mereka hanya menyaksikan atau mereka hanya bersaksi apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Dan mereka wartakan itu sampai geger itu satu kota Bethlehem tuh. Wih, ini orang-orang langsung jadi heran dan ini efektif sekali. Tapi luar biasa ya, maksudnya untuk orang-orang yang dunia anggap terpenting, yang terlayak, justru Tuhan pakai dorang dan akhirnya satu dunia heboh. Ya, heboh, ini berita untuk semua orang bahwa Yesus sudah lahir. Baru berita itu datang dari ini orang-orang yang telah dianggap ini. Betul. Luar biasa sekali. Oke. Lanjut. Dan akhirnya dong pulang dengan memuji dan memuliakan Allah. Dong tidak bisa diam dong, bersuka cita itu dong punya sikap itu seperti itu. Makanya dong dibilang orang-orang yang tidak bisa diam. Dong tidak bisa diam. Nah, memuji ini Kak Ike dan teman-teman dalam bahasa aslinya memuji ini dia artinya mengatakan sesuatu yang baik gitu. Kalau misalnya seseorang gitu. Misalnya, tapi jangan bilang-bilang ya. Misalnya saya memuji Kakak Yola misalnya. Berarti saya mengatakan hal yang baik tentang Kakak Yola. Misalnya saya memuji misalnya Kakak Ain. Berarti saya mengatakan hal-hal yang baik tentang Kakak Ain. Nah, Kakak Thomas maksudnya. Atau Kakak Thomas gitu. Nah, di bagian ini ketika mereka memuji Allah, mereka nih mungkin bukan ini Kak Ike. Mereka bukan worship leader, mereka bukan singer, mereka bukan penari, mereka bukan mungkin orang yang jago bicara seperti influencer. Mungkin mereka bukan seperti itu, tapi bagaimana cara mereka bisa ekspresikan? Kita kembali ke poin awal. Poin yang awal sekali waktu saya pegang pasir tadi, bahwa kita tidak perlu mau jadi orang lain. Dalam ekspresikan kita punya pujian, penyembahan di hadapan Tuhan. Kita cukup jadi diri sendiri. Ya, bagaimana cara gembala itu mengekspresikan? Punya kata-kata sesama. Bagaimana cara gembala itu mengekspresikan? Dong punya cara dong memuji Tuhan, cara dong memuliakan Tuhan. Itu dengan dong punya cara. Dan begitu juga dengan teman-teman. Bagaimana teman-teman memuji dan memuliakan Tuhan dengan teman-teman punya cara. Kita akan masuk ke tanya jawab setelah satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tempo Pondok Podcast.
Oke, Kakak Jerry. Ya. Tadi Kakak sudah jelaskan kita punya poin-poin yang kantong bahas. Yes. Jadi sekarang saya masuk dengan pertanyaan. Oke. Di sini kita ada 7 pertanyaan yang kita akan bahas sama-sama. Ya. Yang pertama dia bilang begini, tradisi apa yang saudara pernah buat pada perayaan Natal setiap tahun? Jadi biasa bikin tradisi apa setiap tahun? Kalau di rumah, saya masa kecil di Jakarta itu biasanya kita ada ini kumpulan orang-orang Papua yang ada di Jakarta. Kita nanti kumpul, biasanya tiap Natal itu kita ada kayak paduan suara begitu. So masih kecil, masih mungkin kelas 1 SD, 2 SD begitu. sekali. Jadi kita yang di daerah Jakarta Selatan atau di daerah Ciputat kumpul dengan yang di Jakarta Pusat di Tanah Abang begitu. Jadi nanti kita akan isi acara di pelayanan di gereja ini. Bahkan pernah waktu itu kami isi di Natal Nasional. Wih, luar biasa. Waktu itu presidennya masih Pak Gus Dur. Jadi ada tradisinya yang lekat mungkin di saya atau saya punya keluarga itu latihan paduan suara, latihan nyanyi gitu ya. Terus pasang pohon Natal. Wih. Mama pasti kalau tidak beli bikin kue gitu. Jadi mungkin itu tradisi-tradisi di saya punya rumah. Kalau Kaike sendiri kira-kira tradisi Natalan? Belum. Oke. Nah, Kakak, sorry. Apakah ada rasa sesuatu yang kurang baik atau tidak puas kalau terbuat tradisi itu? Oke. Rasa sesuatu yang kurang baik atau tidak puas kalau bikin tradisi itu mungkin tidak ada ya. Tapi kalau mungkin saya punya mama itu kayak coba pertahankan sekali untuk harus ada kue kering di rumah kalau bulan Desember gitu. Harus ada. Kalau mau tidak bikin, kan saya punya adik-adik bungsu ini, adik-adik perempuan ini sudah bisa bikin kue sendiri. Tapi kalau misalnya pas lockdown lagi tidak ada, berarti entah mama yang harus kayak korve bikin sendiri atau harus beli gitu. Pokoknya harus ada kue kering di rumah. Jadi gitu. kalau terada tuh rasa kayak kurang. Kayak rasa kurang. Tapi kalau saya pribadi sih kayak biasa saja ada ada Alfamidi. Sebut lagi. Alfamidi. Ada sponsor ya? bukan sponsor. Ada maksudnya ada toko-toko yang mungkin dong jual kapan saja saya mau makan, tidak perlu Natal untuk harus tunggu Natal baru makan. Tapi mungkin karena maksudnya saya punya mama pegang tradisi itu juga dan akhirnya saya di rumah juga walaupun saya tidak terlalu memaksakan adanya itu, tapi pas itu ada saya yang kasih habis. Contoh kurang baik. Saya bilang terada terapa, tapi pas ada kue. Pas ada saya yang kasih habis. Oke, sudah. Nastar ke apa kayak saya kasih habis kastangil. Oke. Kayak kalau dari saya nih tradisi yang bisa ketong buat setiap hari Natal itu ibadah. Maksudnya setiap tanggal 25 atau tanggal 24 lah. Begitu ketong biasa ibadah. Terus nanti tanggal 25, 26 itu ketong biasa bilang peta atau pegang tangan gitu. Jadi dari kecil itu sudah dengan teman-teman pergi ke keluarga atau teman ini punya rumah, pergi ke situ dan bawa plastik di dalam plastik gitu. Jadi hampir di sana dong tawar dong kasih makan ini tidak, tunggu kaleng gitu. Gitu. Bawa kaleng, bawa kue pulang ke rumah simpan. Pasukan kaleng. Begitu. Dan itu dia ada sampai waktu saya SMA itu kita masih bikin itu. Tapi semakin kesini masih ada, tapi tong terbawa kaleng, tong buat tas. Satu kali. Begitu. Tidak bawa kopor. Begitu tapi berat. Begitu. Jadi pas 25 26 itu entah ketong yang diajak untuk datang atau ketong yang bawa diri. Jadi itu saya paling maksudnya dulu suka sekali bikin itu. Jadi 25 sebelum tanggal 25 tuh sudah ada info dari keluarga. Nanti tanggal 25 atau 26 datang datang ke rumah ya, mama ada masak atau kakak ketong ada masak gitu. Saya bilang, oh ya sudah kita datang. Dan itu setiap tahun ada. Tapi semakin kesini tidak terlalu buat itu setiap tahun. Mungkin juga ada anggota keluarga yang mungkin punya rencana lain ya di waktu itu. Mungkin pergi keluar atau kemana seperti begitu. Dan kalau misalnya itu telah dibuat atau ya bagaimana saya punya perasaan kalau misalnya ketong telah bikin itu saya rasa apa sih, maksudnya terang masalah. Bahkan ini satu hal yang mungkin kakak jadi baru tahu juga di satu rumah itu ketong telah pernah bikin pohon Natal gitu atau tidak bakar kue. Begitu. Ada kue, tapi kue itu bukan ketong yang bikin, orang yang datang kasih begitu. Bahkan hampir kalau saya lihat-lihat ketong tra open house begitu. Untuk orang datang, ketong yang pergi, selalu diajak untuk pergi ke sini kunjungi keluarga ini seperti begitu. Jadi kalau tidak bikin ya tidak apa-apa juga sih, tidak harus tunggu Natal baru makan kue. Begitu. Kira-kira kalau teman-teman punya kebiasaan atau tradisi Natal seperti apa, nanti bisa isi di kolom komentar di bawah ya. Untuk yang pertanyaan berikut nih, Kaike.
Kira-kira tadi kita sudah lihat ada dua golongan nih, dua golongan manusia nih toh. Kaisar atau mungkin raja-raja, pembesar-pembesar toh. Pejabat-pejabat gitu. Terus ada juga yang gembala. Tapi di antara semua kelompok manusia di setiap tingkat sosial masyarakat, kenapa Allah pilih gembala-gembala untuk perjumpaan ilahi malaikat-malaikat yang sedemikian besar dan luar biasa ini? Besar jumlahnya. Kira-kira kenapa tuh Kak Ike? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan ini juga saya berapa kali sudah dapat untuk kenapa gembala-gembala yang dikunjungi, kenapa gembala-gembala yang pertama dengar berita ini. Kalau kita lihat gembala-gembala di sini, gambaran untuk seorang gembala pada saat itu orang-orang yang termasuk dalam golongan masyarakat kalangan bawah atau terpinggirkan. Orang-orang yang tidak dianggap marginal. Orang-orang yang terpenting begitu. Apapun yang dong bilang akan dipercaya. Kalau misalnya ada di pengadilan, dong mau bersaksi sampai mulut busa juga akan dipercaya. Tidak dianggap seperti begitu. Nah, dorang ini termasuk orang-orang yang seperti itu. Nah, kenapa Tuhan pakai dorang untuk terima berita baik ini? Yang pertama saya lihat di sini Tuhan dia tidak pandang status sosial, begitu. Mau kau pejabat atau kau orang seperti gembala yang tidak dianggap, tidak layak, keselamatan itu ada untuk semua orang, untuk semua level masyarakat seperti itu. Terus yang kedua, orang-orang seperti dorang ini orang-orang yang siap untuk memberitakan berita baik itu, seperti itu. Jadi mungkin ada juga yang lain, tapi ini yang saya pikir yang paling serasa untuk saya mau bagi. Oke, Kakak. Siap. Pertanyaan yang berikut. Ini pertanyaan ketiga. Nanti teman-teman kalau mau jawab juga bisa jawab di komentar. Di kolom komentar langsung. Gitu. Nah, pertanyaan dia bilang begini. Di ayat 11 dari Lukas 2 nih, di ayat 11 dia bilang apakah titel yang diberikan kepada Yesus? Nah, dari titel-titel itu, apakah arti dan dampak dari setiap titel ini di dalam Kakak punya kehidupan atau mungkin teman-teman yang dengar? Titel atau gelar yang kita bisa baca di sini di ayat 11 itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu jadi juru selamat yang pertama yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ada tiga, ada juru selamat, ada Kristus dan ada Tuhan. Nah, kita bereksegesis kita ada sedikit belajar pendalaman Alkitab juga. Terus kalau kata juru selamat ini dia bahasa Yunaninya, keren sekali. Dia punya bahasa aslinya tuh soter atau artinya penyelamat atau orang yang menyelamatkan. Jadi itu juru selamat pertama. Terus yang kedua Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi atau yang dihususkan atau pribadi raja yang menyelamatkan. Gitu itu Kristus. Dan Tuhan itu artinya adalah orang yang atau pribadi yang memiliki kuasa, yang dihormati, pribadi yang dihormati, pribadi yang paling tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini ada tiga gelar yang diberikan kepada Yesus. Yang malaikat-malaikat nyatakan gelar atau titel yang diberikan kepada Yesus ini, Yesus sebagai juru selamat berarti yang bisa menyelamatkan saya dari menyelamatkan saya, menyelamatkan Kak Ike, teman-teman semua, menyelamatkan kita dari kelemahan dan dosa kita. Itu hanya Tuhan Yesus, juru selamat ya. Begitu. Kemudian yang kedua Kristus, yaitu balik lagi Mesias atau yang diurapi, raja yang menyelamatkan. Itu juga dia raja yang memiliki kuasa dan dia yang selamatkan saya. Karena berita baiknya adalah jadi gini, kabarnya adalah saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri, tapi berita baiknya Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan saya. Lalu yang ketiga Tuhan, yaitu sebagai pribadi yang memiliki kuasa. Jadi kuasa yang dia miliki itu dipakai untuk berbuat baik kepada saya atau untuk berbaik hati kepada saya. Dia punya belas kasihan kepada saya. Ini kan lagi bahas tentang dia punya dampak untuk saya atau dampak dalam saya punya hidup. Jadi Tuhan memiliki kuasa, tapi dia menggunakan kuasanya itu untuk sesuatu yang baik bagi saya. Dan juga saya yakin untuk Kak Ike dan juga untuk teman-teman semua. Yang saya lihat di sini memang getong yang bikin dosa toh seharusnya getong yang dihukum. Jadi Yesus datang memang untuk jadi penyelamat. Getong tidak bisa selamatkan diri karena setelah jatuh dalam dosa seharusnya getong punya hidup itu kan menuju maut begitu. Nah untuk kembali ke hidup yang kekal hanya bisa
dikembalikan itu ke jalur yang sebenarnya hanya oleh Yesus. Kita punya kebaikan tidak akan Tidak cukup. bisa, Kita punya perbuatan baik ke orang lain, kita punya amal, kita punya apa, itu tidak akan cukup untuk bisa membayar surga itu. Betul. Karena sebegitu mahalnya gitu. Betul. Semahal itu loh gitu. Jadi kalau mau bilang dampak sebenarnya saya mau bilang kalau tanpa Yesus belum ada apa-apanya. Karena Yesus tuh orang dalam. Iya. Dia yang punya surga kok. Betul, namanya Yesus. Dia pemilik surga gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Oke. Nah, mungkin kalau Kak Ike, hal apa yang Kak Ike paling hargai dan paling hayati dari cerita kelahiran Tuhan Yesus ini? Yang paling jadi berkesan, mungkin menimbulkan kesan mendalam. Ya, saya pikir di sini untuk yang paling bikin saya setiap tahun akan pikir itu dengan lebih dalam dan lebih sungguh-sungguh untuk lihat. Bahkan dari sebelum saya serius atau saya betul-betul kenal Tuhan itu adalah bisa Yesus yang Raja, yang Tuhan, yang Juru Selamat itu, yang Mesias, Kristus yang itu. Terlalu besar itu bisa merendahkan diri, harus lahir dari seorang perempuan, dari manusia untuk tebus sayang. Karena saya kelakuan sendiri, saya punya perbuatan sendiri, saya bikin dosa dan harusnya saya dihukum. Tapi Yesus itu dia mau datang sudah. Mari sini Ike. Saya datang supaya kau bisa bebas. Gitu. Wow. Jadi itu yang setiap tahun jadi saya punya perenungan gitu. Bisa Yesus itu, dia bisa datang dan mau lahir. Saya bayangkan waktu ada di kandang waktu Maria susah-susah mau melahirkan, cari tempat dan tidak ada tempat dan hanya tersedia kandang binatang dan palungan tempat taruh makanan binatang. Ini kelihatan kan tidak ya? Tempat taruh makanan binatang dan Yesus lahir di situ. Saya cuma pikir bagaimana waktu dia lahir dan dia menangis, terus dia mama ada di situ. Itu sesuatu yang saya bilang luar biasa Tuhan. Kau datang untuk nanti mati. Itu tadi kita bahas ya sebelum syuting kita sempat bahas. Itu yang saya pikir. Kau datang lahir untuk nanti mati supaya saya ini selamat, saya dibebaskan. Jadi itu yang selalu jadi perenungan yang sangat dalam sekali saya renungkan itu setiap tahun begitu. Dia mati supaya kita bisa hidup. Betul. Wow. Jadi kalau saya mau simpulkan sedikit hal yang saya paling hargai atau hayati dari cerita kelahiran Yesus, yang barusan Kak Ika sebut itu, kami tadi sebelum syuting kita sempat brainstorming, kita diskusi, yang itu yang kita juga pikir. Iya, Tuhan Yesus dibesarkan di Yusuf itu juga tukang kayu, atau Yusuf ini dia pertukangan lah gitu. Jadi dia terbiasa berhubungan dengan kayu dengan paku. Jadi sudah disiapkan dari dia bahkan masih kecil untuk bagaimana dia punya cara mati nanti. Jadi dia sudah dari kecil terbiasa angkat kayu berat untuk nanti di Golgota dia angkat kayu berat itu karena secara fisik dia harus jadi pria yang kuat untuk bisa tanggung itu semua. Kayak berapa minggu yang lalu saya dengar deskripsi tentang bagaimana sebenarnya penyiksaan Yesus itu yang digambarkan di film Passion of Christ itu sebenarnya masih sangat belum sampai, masih tidak ada menyentuh permukaan dari apa yang sebenarnya terjadi pada Yesus. Jadi itu sebenarnya separah sampai dia punya punggung ini terbuka dan tulang-tulangnya kelihatan semua. Dia punya ini nih tercabut semua. Dan Tuhan Yesus tuh disalibkan dalam keadaan telanjang bulat gitu. Sebegitunya begitu. Jadi yang barusan Kak Ika juga bilang tentang dia lahir, dia datang untuk mati buat saya. Dia datang untuk berkorban bagi saya. Terus kenapa saya bersenang-senang dengan pihak-pihak yang membuat dia terbunuh begitu? Yang membunuh dia kan dosa begitu. Kenapa saya menikmati sekali ketika saya ada dalam dosa, ketika saya saya jatuh dalam dosa dan tidak langsung ada penyesalan bahwa dosa ini loh yang buat Yesus sampai harus datang dan mati gitu. Jadi ibaratnya kayak kalau kita punya teman baik, terus ada orang yang yang bikin tidak baik dia, lalu sampai dia meninggal. Terus kita malah berteman dan main sama orang yang bunuh, yang bikin susah ini. Jadi kayak wow gitu. Jadi mungkin kita bisa pikirkan kembali tentang Yesus sudah kasih semuanya untuk saya. Dia mau datang. Dia yang lebih tinggi dari Kaisar Augustus itu. Tadi kita perbandingan itu tadi toh antara si Kaisar Augustus yang sangat besar ini dengan otoritasnya yang bisa perintah semua orang yang dia jajah ini. Dengan gembala-gembala, Yesus yang lebih tinggi dari Kaisar Augustus itu mau datang sampai ke gembala-gembala pun. Orang-orang yang tidak dianggap. Iya, orang-orang yang tidak dianggap. Jadi menurut saya itu yang mungkin saya hargai dan saya hayati juga dari cerita Natal gitu. Oke, Kakak Jerry. Ada pertanyaan yang ke berapa ini? Kelima ya? Oke.
apakah gembala-gembala ini persiapkan diri untuk perjumpaan ini? Maksudnya waktu malaikat datang dan memberitakan berita, baik itu untuk dorang. Kalau perjumpaan diri, mempersiapkan dirinya ini kayak ke mungkin mereka tidak persiapkan diri di bagian secara luar gitu ya. Karena sebagai seorang gembala itu dorang memang karena dorang selalu berhadapan dengan ternak, selalu ada di luar ruangan. Ya, dorang jarang mandi sebenarnya. Dorang jarang mandi, mungkin juga jarang ganti baju. Nah, jadi kalau kita mau simpulkan secara di bagian luarnya itu mungkin dorang tidak ada persiapan. Tapi secara mungkin secara pikiran atau secara mental, perasaan dan hati itu seperti yang tadi kita sudah sempat bahas. Pemahaman mereka tentang konsep pengorbanan karena mereka ini gembala-gembala yang nanti akan suplai domba untuk di Bait Allah. Dong punya pemahaman tentang pengorbanan, tentang penghapusan dosa, tentang juru selamat itu, dong sudah ada di dalam dong punya otak dan dalam dong punya hati. Jadi persiapannya itu kalau menurut saya itu lebih di dong punya dalam hati, bukan di luar ya. Bukan di luar. Jadi kalau di luar mungkin makanya dong selalu ditolak, dong selalu mungkin direndahkan. Betul. Itu karena dorong punya penampilan di luar. Karena manusia melihat apa penampilan, luar, tapi gitu. Tuhan melihat hati. Nah, ini ada lanjutan kakak. Apakah yang bisa kita simpulkan tentang keinginan Tuhan berjumpa dengan kita dalam aktivitas sehari-hari dihubungkan dengan apa yang tadi kakak sudah bicara? Mungkin kalau saya mau hubungkan dengan yang barusan, bukan berarti saya meniru gembala dengan jarang mandi. Harus mandi. Ini udah mandi dong. Mau podcast harus ganteng, harus mandi, harus harum. Jadi mungkin yang saya bisa simpulkan tentang keinginan Tuhan berjumpa. Tuhan tidak ingin berjumpa sama kita hanya seminggu sekali di gereja selama 2 jam. Wow, oke. Terus sisanya kita talamburan, kita bikin apa yang kita mau, tidak. Tuhan mau kita ketemu di saat kita lagi bahkan melakukan kegiatan yang sangat membosankan, mungkin dalam kita punya pekerjaan, dalam pekerjaan atau dalam kegiatan yang mungkin tidak dilihat orang, tidak diperhatikan oleh orang lain. Kak Ike, saya puji Tuhan saya pernah dapat kesempatan untuk ada di tempat itu, di Padang Efata itu tidak terlalu jauh jalan kaki sampai ke Bethlehem. Jadi tempatnya memang kayak di pinggir bukit begitu, di pinggir bukit. Jadi dan itu di luar kota Kak Ike. Jadi jaraknya agak jauh dari Bethlehem. Jadi jarak dari Padang Efata itu ke Bethlehem memang agak jauh. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin orang lain tidak lihat, ketika kita melakukan sesuatu yang orang lain tidak mau lihat bahkan, jadi kayak misalnya kegiatan yang mungkin menurut orang kayak sepele, extra penting gitu, hal yang mungkin menuntut kejujuran kita, entah itu kita karyawan, pegawai, pemerintahan atau bank atau apapun itu. Disitulah Tuhan mau ada perjumpaan pribadi dengan kita gitu. Dia mau berjumpa dengan kita dalam keseharian kita yang terlihat seperti sangat sepele dan apa adanya. Orang tidak lihat itu dan mungkin tidak diperhitungkan juga. Betul, tidak diperhitungkan dan tidak dipertimbangkan oleh orang lain. Kayak gitu kalau mungkin dari yang saya lihat di sini ini maksudnya Tuhan mau bertemu dengan kita itu dia tidak butuh kita harus maksudnya tunggu saya mandi saya ini dulu, beres-beres dulu baru Tuhan datang. Tidak. Terserah dia dong. Betul. Waktunya kapan dia mau datang, dia mau ketemu saya. Tapi saya yang harus siaga. Saya yang harus siap setiap waktu. Karena Tuhan tidak tahu. Firman Tuhan bilang waktu Tuhan kita tidak ada yang tahu. Dia bisa datang seperti pencuri. Gitu. Jangan sampai kita jadi kayak orang-orang yang ingat perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan bijak. Perempuan 5 gadis yang bijak, mereka bersiap. Maksudnya jangan sampai nanti pelita itu padam dan habis. Jadi harus standby terus. Daripada yang 5 yang lain yang hanya tidur, sudahlah aman lah, menyepelekan dan ini juga malam, mungkin toh. Tapi Tuhan tahu entah malam atau siang, Tuhan datang di waktu yang yang kita tidak pikir Tuhan akan datang di waktu itu. Jadi saya lihat di sini juga orang-orang seperti dorang ini orang-orang yang memang siap siaga 24 jam. Secara dong punya hati, secara dong punya pikiran, karena yang dong jaga juga domba dan juga peka dengan situasi di sekitar gitu, apa yang akan terjadi. Jadi waktu berita itu datang memang dong langsung bergerak dan mau melakukan itu. Begitu kadang-kadang ketong bisa jadi orang yang sudah asal-asal datang ke gereja saja baru ini. Dan sebenarnya Tuhan terlihat ketong hanya datang sebatas aktivitas begitu, Bang.
Tuhan mau ketemu. Rutinitas kah, formalitas kah itu. Namanya juga orang Kristen ya, minggu ke gereja lah gitu. Tapi tidak boleh. Tidak boleh ya. Harus lebih dari sekedar itu. Tapi datang dengan kerinduan. Iya, gitu. tapi maksudnya itu Tuhan perlu ketong punya hati, karena firman Tuhan yang datang juga perlu ditabur di tanah yang subur, tanah yang hati sudah yang tepat. standby. Begitu, siap untuk ditanam. Ya. Orang-orang yang punya hati yang siap untuk ditegur, siap untuk diajar, siap untuk, ya itu yang nanti akan datang. Firman Tuhan dia akan datang di waktu seperti begitu. Nah, begitu. Jadi Kaike, ya. Kalau Kaike merenungkan nih cerita tentang ini semua ya, tentang si gembala-gembala ini, apakah pengertian Kaike tentang orang yang dalam tanda kutip spiritual itu, apakah pandangan Kaike tentang orang yang punya gelar spiritual itu berubah? Di sini yang saya lihat, ya harus saya contohkan. Spiritual ini maksudnya orang-orang yang rohani, mungkin ya, rohani. Orang yang, kalau yang dari saya pikir sendiri spiritual berarti orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan, begitu. Bukan hanya sebatas aktivitas saja, sebatas formalitas saja, begitu. Tapi memang benar-benar ketong punya, maksudnya ada, belum bilang apa, ada aksi reaksi kah seperti gitu antara kita dengan Tuhan. Itu ada sesuatu yang beda di situ. Bukan hanya sebatas saya pergi ke gereja, saya pelayanan Senin sampai Minggu balik Senin. Bukan hanya sebatas itu, tapi setiap hari saya bangun pagi, bahkan waktu saya bernafas, itu ada sesuatu yang saya bangun antara saya dengan Tuhan gitu. Jadi untuk orang-orang yang spiritual yang saya lihat di sini, saya punya pengertian tentang orang-orang seperti begitu mungkin tidak berubah. Karena yang saya tahu orang-orang yang disebut sebagai rohani atau spiritual itu orang-orang yang punya kehidupan setiap hari, itu jadi contoh buat saya begitu. Orang-orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan itu kelihatan di dong hidup setiap hari dalam dong punya pekerjaan. Buahnya ya, Tuhan Yesus bilang buahnya. Beda dengan orang yang suka kasih tunjuk, maksudnya asal-asal hanya sekedar pamer. Iya begitu. Tapi orang-orang yang memang benar-benar spiritual yang punya hubungan dengan Tuhan itu jelas kelihatan punya kasih. Tidak membeda-bedakan orang. Contoh di sini kita bahas tentang gembala-gembala, orang yang terdianggap begitu. Nah, sikap kita ke orang-orang yang mungkin sekarang di sini kita anggap orang yang terdianggap itu orang seperti apa? Mungkin orang-orang yang tukang parkir kah, atau mungkin orang mabuk kah, orang yang dengan drugs kah. Mungkin kita anggap itu dong terpenting karena dong selalu hidup dan itu. Tapi kita waktu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan merangkul orang-orang yang seperti begitu. Itu salah satu contoh yang kita bisa kasih tunjuk bahwa kita orang-orang yang spiritual. Tak perlu ukur dengan tong bilang, oh kakak ini, kakak Cirin dia orang rohani sekali. Karena tiap hari dia bicara firman Tuhan. Atau depan podcast, atau hari Minggu mungkin kakak DWL atau gimana saja. Kakak ketua komsel ini yang bukan itu. Tapi kakak hidup setiap hari itu yang kasih tunjuk ke teman-teman itu yang kita bisa lihat di situ. Mungkin kakak mau tambah tadi. Kalau tentang apa spiritual ini, memang yang saya lihat yang komentar, salah satu komentar terakhir yang poin terakhir yang kakak Ike tadi kasih tentang orang yang hanya sekedar pamer saja. Mungkin saya punya pandangan tuh bukan mengalami perubahan ya, tapi kayak semakin diperjelas bahwa mau kitong bagaimanapun kitong tunjukkan di depan orang, yang pegang kitong punya rapot tuh Tuhan gitu. yang tahu kitong punya nilai, yang tahu kitong buka kartu, semua itu Tuhan gitu. Jadi spiritualisme atau kerohanian seseorang itu tidak bisa sesama manusia yang ukur, tapi itu Tuhan, karena hanya Tuhan yang mengerti dia ini tuluskah tidak lakukan barang ini, atau hanya sekedar mau dilihat saja. Dia mau tampil gitu, dia mau nampak di depan, hanya mau show di depan orang, atau memang dia lakukan ini untuk saya gitu. Kalau ini kita yang saya lihat tentang dari sisi Tuhan, bagaimana Tuhan bisa nilai kitong punya hidup, apakah kitong memang benar-benar orang yang lakukan semuanya itu memang untuk Tuhan, atau hanya sekedar dilihat oleh orang lain. Supaya di begini kah tuh gitu. Kaike, kita saat ini sudah sampai di pertanyaan terakhir. Kaike, Kaike atau saya yang harusnya tanya ya? Harusnya saya. Oh iya, silakan. Oke. Kayaknya tuh dia baku tolak terus ya. Kaike sudah. Oke, sudah ya. Jadi kakak, dia bilang begini, bagaimana caranya Tuhan pernah bicara ke kakak dalam kakak hidup? Apakah seperti Maria di ayat 19 yang sudah menyimpan dalam hati persembahan itu, atau bagaimana? Ya, jadi yang jelas
Di gereja pasti sering. Saat pembacaan Alkitab pribadi juga iya. Sering juga lagi bawa motor dari Sentani AB atau AB kemana gitu, sambil dengar musik juga. Jadi macam-macam lah. Hanya yang jelas apa yang kita dengar tidak akan dan tidak boleh bertentangan dengan apa yang kita baca di firman Tuhan. Di firman Tuhan ada dua kata dalam bahasa Yunani, ada rema, ada logos. Apa yang kita dengar tidak bertentangan dengan apa yang kita baca. Logos itu. Jadi itu imbang gitu. Jadi Tuhan bicara dalam dia punya perkataan yang tertulis, tapi juga perkataan yang kita bisa dengar. Seperti itu. Terus apakah seperti Maria menyimpan dalam hati pesan Tuhan itu? Kak Ike dan teman-teman, saya ada taruh satu kayak ayat hafalan gitu, saya punya kaca di kamar. Sudah mungkin berapa hari ini saya bangun tidur baru buka mata, Bapak terima kasih gitu. Cuma bilangin Bapak terima kasih. Terus saya disuruh untuk bangun dan berdiri depan kaca itu dan memperkatakan ayat itu gitu, ayat hafalannya. Dan saya simpan itu dalam hati, dalam artian saya tidak umbar-umbar itu di sosial media. Saya ngomong bahwa ini loh Tuhan punya janji dalam saya punya hidup nih gini. Enggak, tidak. Itu saya simpan dalam hati. Saya memang belajar dari Maria. Saya belajar tentang apa yang Maria lakukan ini mungkin tahun 2009, 2008, 2010. Ada semacam kayak janji Tuhan gitu juga. Dan kemudian ada hamba Tuhan, bahkan saya punya mama juga nasihatkan, waktu Tuhan kasih janji ke kau, tuh kau belajar dari Maria nih hal ini, kau simpan dalam kopu hati, tidak perlu kau terlalu bicara banyak ke orang-orang begitu toh. Yang penting itu kau simpan dalam kau punya hati, kau renungkan dan kau imani bahwa itu yang memang nanti akan jadi dalam kopu hidup. Kalau Kak Ike bagaimana? Ya, bagaimana cara Tuhan bicara ke saya dalam satu hidup, dan apakah seperti Maria sudah menyimpan itu dalam hati? Yang tadi saya setuju dengan Kakak Jerry bilang tentang apa yang kita dengar dengan yang kita baca itu dia harus sama begitu, supaya jangan tidak ada pertentangan begitu, supaya maksudnya jangan sampai itu mungkin ketemu kata-kata yang dia sendiri keluar begitu. Itu baru lihat di sosial media. Atau baru baca tuh terus tiba-tiba muncul, oh ini Tuhan bilang untuk saya. Jangan sampai gitu, karena kita punya pikirannya terbatas. Pikiran kita ini bukan pikiran yang bersih, yang jernih. Begitu. Kadang terkotori juga ya. Begitu, karena kita kan naturnya dosa toh begitu. Jadi waktu memang Tuhan bicara, Tuhan memang pakai cara yang bermacam-macam untuk bicara kepada setiap orang ya begitu. Kalau Jerry mungkin tadi lewat kata-kata atau mungkin di jalan Tuhan bisa pakai sesuatu muncul gitu. Hampir saya juga bisa sama seperti itu. Kadang-kadang Tuhan bicara lewat tiba-tiba ada satu ayat muncul. Ada saja muncul. Bukan satu kata saja. Terus saya bilang, kenapa kata ini muncul? Baru lihat begini, oh saya lagi ada dalam satu situasi tertentu. Contoh saya lagi mau marah. Atau saya lagi sudah saya mau malas-malas saya di rumah. Atau sudah saya bangun hatra berdoa, saya langsung pegang HP. Jadi itu kayak tiba-tiba macam, kok terbaca renungan kah? Saya bilang, itu saya mau kata-kata atau bagaimana? Tapi langsung tangan itu dengan sendirinya dia pegang mesti renungan kah, pengen langsung saya baca. Begitu. Jadi kadang-kadang mungkin secara tidak sadar Tuhan itu bisa langsung bicara secara spontan, mungkin lewat kata-kata. Tapi waktu saya baca, memang kata-kata yang saya baca di dalam renungan dengan apa yang Tuhan bicara itu sama. Jadi dari situ baru saya tahu, oke, memang ini Tuhan yang bicara. Tapi beda lagi kalau misalnya saya hanya pikir sendiri, ini baru bikin saya macam tambah down, tambah drop, tambah tersemangat, berarti itu bukan dari Tuhan. Begitu. Atau tadi saya ada cerita waktu Tong diskusi di belakang, cara Tuhan berbicara kepada saya juga mungkin sudah 2 minggu ini ya. Saya lagi berpikir tentang hapu mama yang sakit gitu. Dan mama ini dia sudah sakit sudah berapa hari, dia tinggal demam-demam terus pergi ke Yowari periksa darah tapi terada malaria begitu. Terus pergi ke puskesmas terada malaria juga tapi HB rendah. Terus direkomendasikan untuk pergi ke satu apotek di sini. Terus waktu saya kunjungi datang ke mama bilang saya sakit begini. Saya bilang, oh kenapa sakit? Kamu bikin apa? Jadi habis itu sudah pulang tapi itu kayak ganggu saya terus. Terngiang-ngiang gitu. Jadi bilang, mama tuh sakit. Saya bilang, iya mama tuh sakit terus. Mama tuh sakit. Tapi saya tahu saya harus bikin apa begitu. Jadi saya pikir kalau Tuhan bicara untuk ketong melakukan sesuatu, dia kasih tahu jelas kau harus bikin apa. Bukan hanya bikin ketong bingung dan tidak tahu mau apa. Begitu. Jadi kebingungan itu bukan dari Tuhan. Gitu. Jadi akhirnya saya bawa mama pergi berobat dan setelah itu baru saya rasa tenang, lega dan rasa seperti tidak ada beban gitu.
Jadi memang Tuhan bisa pakai cara apa saja untuk bicara sama Kakak Jerry atau siapapun itu, begitu. Jadi kalau seperti Maria sudah menyimpan dalam hati, maksudnya menyimpan dalam hati ini merenungkan yang saya pikir, yang saya pikir. Jadi waktu saya dapat sesuatu itu dari Tuhan, coba pikir itu kembali, ingat setiap saat. Ini maksudnya apa? Tuhan bilang, seperti tadi kakak bilang, bangun pagi, ada satu ayat yang tempel di kaca, dan saya seperti harus bangun dan baca. Dan kata-kata itu dia akan terus merema di dalam hati, dan sudah coba pikir, Tuhan mau buat apa lewat ayat itu untuk saya. Seperti begitu, dan saya pikir, saya bikin itu juga. Walaupun kadang-kadang itu mungkin tidak 100% saya bikin, tapi waktu saya ada dalam satu situasi, rema yang saya sudah lakukan itu dia akan muncul dengan sendirinya. Oke, akhirnya saya mengerti satu situasi karena Tuhan pernah bicara lewat saya pakai ayat ini. Gitu. Wow, keren sekali teman-teman. Nah, jadi itu sudah kita punya diskusi di Pondok Podcast episode saat ini, episode 40 teman-teman. Sudah masuk episode 40, luar biasa. Kesimpulan, Kak Ike. Apakah Kak Ika ada kesimpulan dari kita punya podcast kali ini? Ada dong. Apa tuh? Jadi yang saya lihat di sini dari awal sampai kita punya diskusi selesai, keselamatan itu diberikan bukan untuk orang-orang dari kalangan tertentu saja, tapi untuk semua orang. Begitu. Entah kok orang paling tinggi atau kok orang paling rendah yang dianggap remeh sama manusia. Terus biar ketong kecil seperti pasir yang tadi, tapi ketong juga punya dampak untuk orang lain punya hidup. Kalau ketong punya hubungan yang baik dengan Tuhan, seperti begitu. Luar biasa kayak itu dari saya. Kesimpulan dari saya, kita harus berhenti berkata-kata bahwa saya mau jadi orang lain. Embrace who you are. Yang artinya? Keren ya. Terima diri sendiri apa adanya, karena Tuhan sudah terima kita apa adanya. Tuhan yang akan ubah kita makin lama, makin hari, makin serupa dengan Kristus. Tapi kita tidak bisa berubah kita tidak bisa serupa dengan Kristus kalau kita berpura-pura jadi orang lain. Jadi terima diri sendiri apa adanya. Seperti itu. Oke. Teman-teman, itu kita punya diskusi di episode podcast kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk jangan biarkan kebenaran yang teman-teman terima di podcast ini hanya berhenti di teman-teman, tapi sebarkan grup WhatsApp, Instagram, Facebook, WhatsApp apapun itu, supaya makin banyak orang-orang yang mendengar kebenaran bahwa walaupun kau rasa kau kecil, tapi Tuhan bisa pakai kau dan kau bisa jadi berguna untuk banyak orang. Nah, terus ada juga kita punya sosial media apa aja kakak? Oh iya betul sekali. Ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, ada Spotify juga. Jadi bisa bagikan di situ. Bisa bagikan di situ supaya makin banyak orang yang dengar kebenaran tentang firman Tuhan ini. Nah, jadi teman-teman, ini sudah masuk ke suasana Natal. Kita akan nanti masuk ke tahun yang baru. Kita akan Natalan. Kita akan mungkin ketemu dengan keluarga. Jadi ketika ketemu dengan keluarga, jangan lupa, kamu sudah nonton Pondok Podcast kan belum? Itu keren sekali. Episode 40 ada bawa pasir-pasir loh. Begitu. Jadi jangan lupa ketemu lagi di episode-episode berikut dari Tong punya Pondok Podcast.